Pada sebuah desa kecil di Dompu, Nusa Tenggara Barat, tidak ada yang menyangka bahwa sebuah rumah sederhana akan menjadi pusat dari salah satu tragedi keluarga paling mengerikan yang pernah mereka alami. Desa Doropeti dikenal tenang. Tidak ada sejarah kriminal besar. Tidak ada konflik terbuka antar warga. Kehidupan berjalan dalam ritme yang hampir selalu sama. Pagi di ladang, siang di rumah, malam dalam keheningan yang dianggap aman. Namun pada suatu minggu pagi, keheningan itu pecah. Bukan oleh teriakan. Bukan oleh darah di jalanan. Melainkan oleh satu laporan orang hilang, yang perlahan berubah menjadi penyelidikan pembunuhan. 2 orang tua lanjut usia menghilang dari rumah mereka tanpa tanda perlawanan. Tidak ada barang berharga yang raib. Tidak ada saksi mata. Rumah itu terlalu rapi untuk sebuah kejahatan. Terlalu sunyi untuk sebuah kecelakaan. Dan di halaman belakang rumah itu, berdiri sebuah kandang besi. Di dalamnya, seekor ular piton peliharaan, hewan yang selama bertahun-tahun dianggap jinak, dirawat, dan tidak pernah menimbulkan masalah. Awalnya, tidak ada yang mencurigainya. Namun ketika polisi mulai menghubungkan potongan-potongan kecil yang tak wajar, lantai dapur yang terlalu bersih, abu sisa pembakaran kain, perilaku ular yang tidak normal, arah penyelidikan mulai bergeser ke tempat yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun di desa itu. Apa yang kemudian ditemukan, bukan hanya menjawab pertanyaan kemana kedua orang tua itu pergi, tetapi membuka fakta yang jauh lebih kelam. Bahwa tragedi ini tidak lahir dari perampokan, tidak dari dendam lama, dan tidak dari ancaman luar, melainkan dari tekanan yang tumbuh diam-diam di dalam rumah sendiri. Inilah kisah nyata dari desa Doropeti. Sebuah tragedi yang membuktikan bahwa dalam keheningan yang paling tenang, kadang tersembunyi bahaya paling mematikan. Dompu, Nusa Tenggara Barat, di wilayah timur Pulau Sumbawa, pagi selalu datang dengan irama yang nyaris tak pernah berubah. Kabut tipis menggantung rendah di atas ladang jagung dan sawah tada hujan, sementara matahari perlahan muncul dari balik perbukitan Tambora yang terlihat jauh di Cakrawala. Jalan desa masih basah oleh embun malam, dan suara ayam jantan bersahutan dari halaman ke halaman, menandai dimulainya hari seperti biasa. Desa Doropeti, sebuah desa kecil yang terletak tidak jauh dari pesisir Dompu, dikenal tenang. Terlalu tenang bagi sebagian orang luar. Tidak ada lalu lintas padat, tidak ada hiruk-pikuk pasar besar, hanya rutinitas warga yang berulang dari hari ke hari. Para lelaki berangkat ke ladang sejak pagi, para perempuan menyiapkan sarapan dan menjemur pakaian, anak-anak berjalan kaki menuju sekolah dasar satu-satunya di desa itu. Di desa seperti ini, perubahan sekecil apapun terasa jelas. Itulah sebabnya, ketika rumah Haji Mahmud dan istrinya Halimah mulai tampak sunyi, keganjilan itu langsung terasa, meski pada awalnya belum ada satupun warga yang berani menyebutnya sebagai sesuatu yang serius. Haji Mahmud dikenal hampir oleh seluruh warga Doropeti. Usianya sudah melewati 65 tahun, tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, dan suaranya pelan namun tegas. Setiap subuh, ia selalu menjadi salah satu orang pertama yang terlihat berjalan menuju masjid kecil di ujung desa. Setelah itu, ia akan kembali ke rumah, memberi makan ternak, lalu duduk di teras sambil menyeruput kopi hitam buatannya sendiri. Istrinya, Halimah, tidak pernah jauh dari rutinitas yang sama. Pagi-pagi sekali ia sudah terlihat menyapu halaman, menyiram tanaman, atau sekadar duduk di dapur sambil menyiapkan bahan makanan. Rumah mereka selalu hidup, tidak ramai, tapi terisi. Namun pada suatu pagi, rumah itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Lampu minyak yang biasanya menyala sejak sebelum subuh tidak terlihat. Pintu depan tetap tertutup meski matahari sudah naik. Tidak ada suara batuk khas Haji Mahmud, tidak ada langkah Halimah di dapur. Awalnya, warga menganggap itu bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Mungkin mereka menginap di rumah saudara di desa sebelah. Mungkin ada keperluan mendadak. Di Doropeti, orang jarang memberi kabar jika bepergian singkat. Tetapi hari berganti, dan rumah itu tetap sunyi. Hari kedua, seorang tetangga bernama Pak Sadar, yang biasa mampir sekadar mengobrol dengan Haji Mahmud, berhenti di depan pagar bambu rumah itu. Ia memanggil nama Haji Mahmud pelan, lalu sedikit lebih keras. Tidak ada jawaban. Hari ketiga, Burina, tetangga seberang rumah, memperhatikan bahwa kandang kambing di samping rumah itu masih terkunci. Biasanya, Haji Mahmud akan membuka kandang itu sejak pagi untuk membersihkannya. Kini, tidak ada gerakan sama sekali. Sudah 2 hari saya tidak lihat mereka, kata Burina kepada warga lain, suaranya lebih heran daripada khawatir. Hari keempat, keganjilan mulai terasa lebih nyata. Rumput di halaman depan rumah mulai tumbuh liar. Ember air yang biasa digantung di dekat dapur tampak kosong dan berdebu. Tidak ada pakaian yang dijemur, tidak ada asap dapur, tidak ada suara radio tua yang biasanya menyala hampir sepanjang hari.
Nama Haji Mahmud dan Halimah mulai disebut dalam percakapan warga, tapi selalu diiringi nada ragu. Mungkin ke rumah keluarga. Mungkin sakit dan dirawat di tempat lain. Mungkin cuma pergi sebentar. Tidak ada yang berani melangkah lebih jauh dari dugaan-dugaan ringan itu. Yang membuat situasi semakin janggal adalah kenyataan bahwa Arifin, anak laki-laki satu-satunya Haji Mahmud dan Halimah, sedang tidak berada di Dompu. Arifin sudah merantau sejak beberapa tahun lalu, bekerja di Kalimantan. Ia jarang pulang, tapi tetap menjaga komunikasi dengan orang tuanya, meski hanya lewat telepon sesekali. Tak satu pun warga tahu apakah Arifin sudah mendengar kabar apapun. Tidak ada yang tahu kapan terakhir kali ia berbicara dengan ayah dan ibunya. Di rumah yang sama, tinggal pula Nur Aisyah, istri Arifin. Sejak Arifin merantau, Nur Aisyah menetap bersama mertuanya. Ia dikenal pendiam, jarang terlihat berlama-lama berbincang dengan warga sekitar. Tidak ada konflik terbuka yang pernah terdengar. Tidak ada pertengkaran yang sampai menarik perhatian orang lain. Namun sejak rumah itu sunyi, keberadaan Nur Aisyah pun tidak terlihat jelas. Beberapa warga mulai menyadari bahwa sudah berhari-hari mereka tidak melihatnya keluar rumah. Jendela-jendela rumah tertutup sepanjang hari. Pintu belakang selalu terkunci. Tidak ada tanda-tanda aktivitas yang biasanya tak mungkin terlewatkan di desa sekecil Doropeti. Sore hari, Pak Hasan, ketua RT setempat, memutuskan untuk mengecek langsung. Ia berdiri di depan pintu rumah Haji Mahmud, mengetuk pelan, lalu mengetuk lagi. Tidak ada jawaban. Assalamualaikum, ucapnya keras, berharap ada suara dari dalam. Tidak ada balasan. Ia berdiri beberapa saat, menempelkan telinga ke pintu kayu. Yang ia dengar hanyalah keheningan, hening yang terasa tidak wajar untuk rumah yang biasanya dihuni 3 orang. Malam harinya, percakapan tentang rumah itu semakin sering terdengar. Di warung kopi kecil dekat masjid, di teras rumah, di pinggir jalan desa. Biasanya kalau pergi, Haji Mahmud pasti titip pesan. Kalau Nur Aisyah di rumah, harusnya kelihatan. Kok seperti ditinggalkan begitu saja. Namun tidak ada yang berani mengucapkan tuduhan. Tidak ada yang menunjuk siapapun sebagai penyebab. Desa Doropeti tidak terbiasa dengan kecurigaan semacam itu. Hari kelima, Pak Hasan mencatat secara resmi bahwa Haji Mahmud dan Halimah tidak terlihat selama beberapa hari berturut-turut. Ia mulai mempertimbangkan kemungkinan melapor ke pihak berwajib, meski langkah itu terasa berat dan berlebihan bagi sebagian warga. Kita tunggu 1 hari lagi, kata seseorang mencoba menenangkan suasana. Tetapi waktu tidak membawa jawaban. Rumah itu tetap sunyi. Kandang ternak tetap terkunci. Dan tidak ada satupun kabar dari Haji Mahmud, Halimah, maupun Arifin. Di desa yang biasanya tenang itu, keheningan mulai berubah makna. Bukan lagi sekadar sunyi, melainkan pertanyaan yang perlahan menumpuk, menunggu untuk dijawab. Jawaban pertama datang bukan dari dalam desa Doropeti, melainkan dari luar pulau. Pagi itu, sebuah mobil travel tua berhenti di pinggir jalan tanah yang menjadi akses masuk desa. Debu tipis beterbangan ketika pintunya terbuka, dan seorang pria bertubuh sedang turun sambil membawa tas besar berwarna hitam. Wajahnya terlihat lelah, kulitnya lebih gelap dari terakhir kali warga melihatnya, dan matanya tampak menyimpan sesuatu yang belum sepenuhnya terurai. Pria itu adalah Arifin. Kepulangannya tidak diumumkan. Tidak ada kabar sebelumnya. Ia hanya memberitahu Nur Aisyah lewat pesan singkat bahwa ia akan pulang karena sudah beberapa hari mencoba menghubungi orang tuanya tanpa jawaban. Telepon Haji Mahmud tidak aktif. Panggilan ke Halimah tidak pernah tersambung. Awalnya Arifin mengira itu gangguan sinyal, sesuatu yang biasa terjadi di Dompu. Namun ketika hari berganti dan tidak satupun pesan terkirim, kegelisahan itu tidak lagi bisa diabaikan. Arifin berjalan menyusuri jalan desa dengan langkah cepat. Beberapa warga yang melihatnya hanya mengangguk singkat, belum sempat membuka percakapan. Mereka memperhatikan ekspresi wajahnya, campuran antara rindu dan kecemasan. Saat ia sampai di depan rumah orang tuanya, langkahnya melambat. Pintu tertutup, jendela terkunci, halaman tampak tidak terurus. Arifin berdiri beberapa detik, seolah memastikan bahwa ia tidak salah rumah. Ia meletakkan tasnya di tanah, lalu memanggil dengan suara keras. Pak, Bu. Tidak ada jawaban. Ia mencoba mengetuk pintu, pertama pelan, lalu lebih keras. Tangannya sempat berhenti di udara sebelum mengetuk lagi, dan kali ini suara ketukan terdengar menggema di dalam rumah yang kosong. Keringat mulai muncul di pelipisnya. Ia mengelilingi rumah, melihat ke arah dapur, ke kandang ternak, ke belakang rumah. Semuanya tampak tidak digunakan. Tidak ada tanda-tanda bahwa 2 orang tua itu baru saja pergi. Beberapa warga mulai mendekat. Pak Hasan adalah orang pertama yang berbicara. Suaranya diturunkan seolah takut mengganggu sesuatu yang belum terlihat. Fin,
Kamu baru sampai. Arifin menoleh cepat. Iya, Pak. Orang tua saya kemana ya? Pak Hasan menarik napas panjang sebelum menjawab. Itu yang mau kami bicarakan. Sudah beberapa hari mereka tidak kelihatan. Kalimat itu membuat Arifin berdiri kaku. Tidak kelihatan. Maksudnya bagaimana? Rumah kosong. Tidak ada aktivitas. Kami pikir mungkin ikut kamu ke Kalimantan. Atau ke rumah saudara. Arifin menggeleng pelan. Tidak mungkin. Mereka tidak pernah pergi tanpa bilang. Ia kembali ke pintu rumah, membuka kunci dengan tangan gemetar menggunakan duplikat kunci yang selalu ia bawa. Pintu terbuka dengan suara kayu tua yang berderit. Arifin berhenti sesaat di ambang pintu. Aroma di dalam rumah bukan bau apak atau bau lama, justru sebaliknya. Terlalu bersih. Seperti rumah yang sengaja ditinggalkan dalam keadaan rapi. Ia melangkah masuk perlahan. Langkahnya terhenti di dapur. Lantai mengilap. Meja dapur kosong. Tidak ada sisa bahan makanan. Tidak ada peralatan kotor. Arifin mengenal dapur itu. Ia tahu kebiasaan ibunya. Panci kecil yang hampir selalu tertinggal di sudut kompor. Talenan kayu yang jarang benar-benar bersih. Tapi kini semuanya tersusun rapi. Nyaris steril. Dadanya mengeras. Ia melangkah ke ruang tengah. Rumah itu sunyi. Tidak ada suara kipas. Tidak ada radio tua milik ayahnya yang biasanya menyala sejak pagi. Beberapa barang tampak tidak ada. Kursi kayu di sudut ruangan, radio tua itu, bahkan sandal ayahnya. Nur? Panggilnya. Suaranya menggema di ruang kosong. Tidak ada jawaban. Arifin melangkah lebih jauh ke dalam rumah. Baru ketika ia mendekati kamar belakang, terdengar suara langkah pelan. Nur Aisyah muncul dari balik pintu kamar. Wajahnya pucat, matanya sembab, seperti kurang tidur berhari-hari. Ia berdiri ragu di ambang pintu, tidak langsung mendekat. Kamu, sudah sampai. Katanya lirih. Arifin menatap istrinya lama. Terlalu lama. Kamu dari mana? Tanyanya pelan tapi tegas. Nur Aisyah mengalihkan pandangan. Aku, baru datang pagi tadi. Baru datang. Arifin mengulang. Dari mana? Dari rumah bibi di desa sebelah. Jawabnya cepat. Aku, nggak kuat sendirian di sini. Arifin mengerutkan kening. Sendirian sejak kapan? Nur Aisyah terdiam sebentar. Sejak orang tua kamu pergi. Pergi kemana? Tanya Arifin. Kali ini suaranya meninggi. Mereka bilang mau ke rumah kerabat. Jawab Nur Aisyah. Aku kira cuma sebentar. Kerabat siapa? Di desa sebelah, katanya lagi, tanpa nama, tanpa arah jelas. Arifin menghembuskan napas panjang. Ia menatap sekeliling rumah. Kata tetangga, rumah ini sepi berhari-hari. Nggak ada lampu, nggak ada suara. Kamu kemana selama itu? Nur Aisyah menggenggam kedua tangannya erat. Aku pulang pergi, katanya pelan. Kadang ke bibi, kadang ke rumah teman. Aku nggak betah di sini. Kenapa? Arifin menatapnya tajam. Nur Aisyah mengangkat bahu kecil. Rumah ini terasa kosong. Arifin menelan ludah. Kapan terakhir kamu lihat bapak sama ibu? Nur Aisyah terdiam. Nur, Arifin menekan. Kapan? Beberapa hari sebelum kamu pulang, jawabnya akhirnya. Berapa hari? Ia menggeleng kecil. Aku nggak ingat pastinya. Jawaban itu membuat dada Arifin terasa berat. Ia tidak langsung marah. Justru diamnya terasa lebih menekan. Kamu nggak coba cari? Tanyanya. Aku pikir mereka memang pergi, jawab Nur Aisyah. Aku nggak mau bikin panik. Arifin memalingkan wajah. Matanya menyapu rumah yang terlalu rapi, terlalu sunyi. Ia melangkah keluar, menuju belakang rumah. Kamu mau kemana? Tanya Nur Aisyah pelan. Belakang, jawab Arifin singkat. Ia berjalan menuju kandang piton milik ayahnya. Nur Aisyah berdiri di ambang pintu, tidak mengikuti, hanya memandang punggung suaminya dengan wajah tegang. Seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi tak pernah keluar. Ular itu adalah piton besar, panjangnya hampir 4 meter. Biasanya aktif, sering bergerak ketika ada orang mendekat. Namun hari itu, ular itu hanya terdiam. Tubuhnya menggulung rapat, dan bagian perutnya terlihat membesar tidak wajar. Arifin berhenti di depan kandang. Kenapa dia begini? Gumamnya. Nur Aisyah berdiri agak jauh di belakangnya. Mungkin habis makan. Makan apa? Arifin menoleh. Biasanya ayam, atau kambing kecil, jawabnya cepat. Arifin mengangguk pelan, meski ada sesuatu yang tidak terasa benar. Ia sudah sering melihat piton itu makan.
Pembesaran perutnya tidak pernah sebesar itu, dan biasanya tidak bertahan selama ini tanpa gerakan sama sekali. Beberapa warga yang ikut memperhatikan dari kejauhan mulai berbisik. Tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Hewan itu terlihat berbeda, dan perasaan tidak nyaman menyebar tanpa kata. Sebelumnya, Arifin juga sudah sempat menghubungi kerabat di desa sebelah mengenai keberadaan orang tuanya. Namun mereka berkata bahwa kedua orang tua Arifin tidak pernah datang berkunjung ke kediamannya. Sore hari, Arifin duduk di teras rumah bersama Pak Hasan dan beberapa tetua desa. Ia menceritakan kesulitannya menghubungi orang tuanya, kepulangannya yang mendadak, dan kondisi rumah yang tidak wajar. Pak Hasan mengangguk pelan. Kalau begitu, kita perlu lapor ke polisi. Nur Aisyah yang duduk agak jauh tampak menegang saat kata itu diucapkan. Ia menunduk, jemarinya meremas ujung kain bajunya. Arifin memperhatikannya, namun tidak berkata apa-apa. Malam turun di Doropeti dengan cepat. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Di rumah Haji Mahmud, lampu ruang tengah menyala terang, menerangi dinding kosong dan lantai yang terlalu bersih. Arifin berbaring di kamar lamanya, menatap langit-langit, mencoba mengingat kapan terakhir kali ia mendengar suara ibunya tertawa atau ayahnya memanggil namanya. Dari luar, suara serangga malam terdengar samar, bercampur dengan hembusan angin laut yang jauh. Di halaman belakang, kandang piton tetap sunyi. Hewan itu tidak bergerak, seolah tenggelam dalam tidur panjang yang tidak wajar. Dan di dalam rumah itu, pertanyaan-pertanyaan yang sejak awal hanya berbisik kini mulai berdiri lebih jelas. Belum berupa tuduhan, belum berbentuk kesimpulan, tetapi cukup kuat untuk membuat malam terasa lebih panjang dari biasanya. Arifin terbangun sebelum matahari muncul di balik perbukitan Dompu. Udara masih dingin, embun menempel di daun pisang di belakang rumah. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap lantai kamar yang dulu hampir setiap subuh dipel ibunya. Rasa gelisah itu tidak hilang bersama tidur, justru mengendap, menekan dari dalam dada. Ia bangkit dan melangkah ke dapur. Nur Aisyah sudah ada di sana, berdiri di dekat meja, memegang cangkir kosong, tapi tak kunjung menuang air. Seolah lupa apa yang ingin ia lakukan. "Kamu sudah bangun," katanya pelan ketika melihat Arifin. "Iya," jawab Arifin singkat. Ia berdiri beberapa detik, menatap dapur itu lagi. Terlalu bersih, terlalu sunyi. "Aku mau ke kantor polisi," katanya akhirnya. Nur Aisyah terdiam. Kalimat itu seperti menggantung di udara. Tangannya yang memegang cangkir sedikit bergetar sebelum akhirnya diletakkan ke meja. "Sekarang?" tanyanya hati-hati. "Iya," jawab Arifin. "Aku nggak bisa nunggu lagi." Ia menatap istrinya. 3 hari, Nur. 3 hari nggak ada kabar. Kalau mereka memang pergi, harusnya ada pesan. Telepon. Apapun. Nur Aisyah mengangguk kecil. "Kalau memang perlu," katanya lirih. Arifin tidak menanggapi. Ia mengambil jaket, melangkah keluar rumah. Di depan pagar, Pak Hasan, tetangga yang rumahnya tepat di seberang, baru saja menyapu halaman. "Mau kemana, Vin?" tanya pria itu. "Ke Polsek, Pak," jawab Arifin. "Soal orang tua." Pak Hasan berhenti menyapu. Iya, memang sepi sekali rumah ini beberapa hari terakhir." Kalimat itu kembali menekan dada Arifin. Di Polsek Dompu, Arifin duduk berhadapan dengan Aibda Lukman, polisi yang sudah lama bertugas di wilayah itu. Lukman mendengarkan tanpa menyela, sesekali mencatat, sesekali mengangguk. "Jadi bapak terakhir kontak orang tua kapan?" tanya Lukman. "Seminggu lalu," jawab Arifin. "Setelah itu nggak ada kabar sama sekali. Biasanya rutin." "Setiap 2 hari," jawab Arifin cepat. "Mak saya pasti nelpon." Lukman mengangguk pelan. "Ada konflik keluarga sebelumnya?" Arifin menggeleng. "Tidak ada, Pak. Biasa saja." Lukman menutup buku catatannya. "Baik, kita buat laporan orang hilang. Setelah ini kami cek langsung ke rumah." Sekitar 1 jam kemudian, 2 motor polisi memasuki desa Doropeti. Aktivitas warga langsung melambat. Orang-orang berhenti menyapu, berhenti menjemur, hanya saling bertukar pandang dan bisikan pelan. Aibda Lukman datang bersama Bribtu Arman, petugas muda yang membawa kamera dan map dokumentasi. Arifin berjalan di depan mereka. Nur Aisyah sudah berdiri di teras ketika mereka tiba. "Kami cuma lihat-lihat sebentar, Bu," kata Lukman ramah. "Iya, Pak. Silakan," jawab Nur Aisyah, memberi jalan. Pemeriksaan dimulai dari ruang tengah. Lukman berdiri beberapa detik, menatap sekeliling. "Rumahnya rapi," katanya. "Ibu memang suka bersih," jawab Arifin, tanpa sadar membela. Mereka masuk ke dapur. Bribtu Arman berhenti, menatap lantai,
lalu berjongkok dan meraba permukaannya. Licin, katanya. Baru dipel. Nur Aisyah menjawab cepat. Iya, Pak. Saya sering bersih-bersih. Lukman melirik sebentar, lalu mengalihkan pandangan ke tungku masak. Ia menunjuk abu yang tersisa. Ini bekas bakar apa? Lab dapur lama, jawab Nur Aisyah. Sudah rusak. Arifin menoleh. Lab. Nur Aisyah mengangguk cepat. Iya, Pak. Lukman mengangguk, tapi mencatat sesuatu di bukunya. Ia kemudian melangkah ke belakang rumah, memperhatikan tanah di sekitar dapur. Ada bekas gesekan samar, seperti sesuatu yang pernah diseret, namun tidak cukup jelas untuk disimpulkan. Bapak pelihara ular, ya? Tanya Lukman sambil menunjuk kandang piton. Itu peliharaan orang tua saya, Pak, jawab Arifin. Mereka mendekat. Ular itu masih dalam posisi yang sama seperti malam sebelumnya. Tidak agresif, tidak bergerak. Apa ini aktif biasanya? Tanya Arman. Harusnya sih iya, Pak, jawab Arifin. Tapi sejak saya pulang, ular itu diam terus. Mungkin karena sehabis makan. Lukman mengamati tanpa menyentuh. Wajahnya tetap datar. Setelah selesai, Lukman mengajak Arifin ke teras. Kami belum bisa simpulkan apa-apa, katanya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kami dalami. Untuk sementara, Bapak tetap di rumah. Kalau ada sesuatu langsung kabari kami. Di belakang mereka, Nur Aisyah duduk di kursi kayu. Tangannya saling menggenggam. Napasnya pendek-pendek. Setiap kali polisi menyebut sesuatu, bahunya naik, lalu turun lagi, seolah menahan sesuatu yang tidak berani ia ucapkan. Sore hari, kabar bahwa polisi sudah turun mulai menyebar ke seluruh desa. Beberapa warga datang, menanyakan kabar, memberi dukungan pada Arifin. Namun di antara percakapan-percakapan itu, kegelisahan semakin terasa. Malam kembali turun di Doropeti. Di rumah itu, lampu dapur menyala lebih lama dari biasanya. Nur Aisyah beberapa kali masuk dan keluar, merapikan sesuatu yang sebenarnya sudah rapi. Arifin memperhatikannya dari kejauhan, tanpa berkata apa-apa. Sementara itu, di Polsek Dompu, laporan orang hilang Haji Mahmud dan Halimah telah naik status. Beberapa catatan kecil, lantai dapur yang terlalu bersih, kain terbakar, perilaku penghuni rumah, mulai disusun dalam urutan yang lebih serius. Belum ada tuduhan. Belum ada nama yang disebut sebagai tersangka. Namun sejak hari itu, kasus ini tidak lagi sekadar tentang dua orang tua yang tidak pulang ke rumah, melainkan tentang sesuatu yang mulai bergerak perlahan menuju wilayah yang jauh lebih gelap. Namun sejak hari itu, kasus ini tidak lagi sekadar tentang dua orang tua yang tidak pulang ke rumah. Perlahan, tanpa suara, ia bergeser menjadi sesuatu yang jauh lebih berat. Sesuatu yang membuat setiap orang di desa Doropeti mulai berhati-hati dalam berbicara, bahkan dalam berpikir. Pagi berikutnya, suasana desa terasa berbeda sejak matahari belum sepenuhnya naik. Beberapa warga sudah berdiri di depan rumah masing-masing, pura-pura menyapu halaman atau menyiram tanaman, padahal pandangan mereka sesekali mengarah ke rumah Haji Mahmud. Tak lama kemudian, sebuah mobil patroli berhenti di depan rumah itu, disusul dua motor dinas. Aibda Lukman turun lebih dulu. Kali ini ia tidak sendiri. Seorang perwira yang lebih senior ikut bersamanya, Ibda Rahman, yang ditugaskan memimpin pemeriksaan lanjutan. Arifin yang sejak pagi duduk di teras langsung berdiri. Wajahnya terlihat lelah, matanya cekung, seolah semalam ia hampir tidak tidur. Nur Aisyah menyusul dari dalam rumah, berdiri sedikit di belakang suaminya. Tangannya saling menggenggam erat di depan perut. Napasnya teratur tapi dangkal. Selamat pagi, Pak, Bu, sapa Ibda Rahman dengan nada formal tapi tenang. Pagi, Pak, jawab Arifin cepat. Ia menunduk sedikit, sebuah gestur sopan yang refleks muncul. Kami ada surat tugas untuk pemeriksaan lanjutan, lanjut Rahman sambil menunjukkan map tipis. Mungkin agak lama hari ini. Tidak apa-apa, Pak, kata Arifin. Silakan, kami siap membantu. Nada suaranya tidak meninggi, tidak defensif. Justru terdengar seperti seseorang yang berharap pemeriksaan ini segera menemukan jawaban. Pemeriksaan kali ini tidak dimulai dari ruang tengah. Tim langsung menuju bagian belakang rumah, melewati dapur dan sebuah pintu kayu kecil yang jarang digunakan tamu. Arifin berjalan di depan, sesekali menoleh memastikan Nur Aisyah masih mengikuti dari jarak beberapa langkah. Di belakang rumah, tanah terbuka membentang sekitar 20 meter sebelum berubah menjadi kebun kecil. Pohon pisang dan singkong tumbuh tidak beraturan. Di sudut, ada kandang sederhana tempat Haji Mahmud biasa menyimpan alat bertani. Bribtu Arman berhenti di dekat tembok dapur, lalu berjongkok. Pak, coba lihat ini, katanya sambil menunjuk tanah. Ibda Rahman mendekat. Jejak itu samar,
Sebagian tertutup daun kering, namun pola garisnya terlihat memanjang. Seperti bekas seretan, ujar Arman. Rahman mengangguk pelan. Arahnya ke kebun. Arifin ikut memperhatikan, alisnya berkerut. Dulu bapak sering lewat sini kalau bawa karung pupuk atau pakan. Pak, katanya hati-hati. Biasanya diseret juga. Kami catat itu, jawab Rahman tenang. Kami tidak menyimpulkan apa-apa dulu. Beberapa langkah dari sana, Arman melihat sebuah cangkul disandarkan ke dinding kandang. Ia menoleh ke Arifin. Ini biasa dipakai. Iya, Pak. Itu cangkul bapak, jawab Arifin tanpa ragu. Arman mengenakan sarung tangan, mengangkat cangkul itu ke arah cahaya. Beberapa bagian besinya tampak lebih gelap. Ini bisa tanah, bisa juga bukan, kata Rahman, setengah pada dirinya sendiri. Kami bawa dulu untuk pemeriksaan. Ya. Silakan, Pak, jawab Arifin cepat. Tidak ada nada keberatan. Dari situ, mereka bergerak ke kebun. Di beberapa titik, tanah terlihat lebih gembur dibanding sekitarnya. Rahman berjongkok, meremas tanah, lalu mengendus singkat. Kebun ini terakhir digarap kapan? Tanyanya. Sudah lama, Pak, jawab Arifin. Sejak lutut bapak sakit, beliau jarang ke sini. Rahman mengangguk, lalu memberi isyarat pada Arman untuk menandai lokasi. Perhatian tim kemudian tertuju pada kandang piton. Ular itu masih melingkar, tubuhnya besar, perutnya tampak penuh. Arifin berdiri agak jauh, menatap dengan rasa tidak nyaman yang semakin sulit ia jelaskan. Kami cuma periksa visual, kata Rahman, seolah membaca kegelisahan mereka. Nur Aisyah mengangguk kecil. Iya, Pak, silakan. Suaranya lirih, tapi sopan. Arman berjongkok, mengamati lantai kandang dan pagar besinya. Ada bekas lumpur kering di sini, katanya. Dan gesekan. Biasanya ada, tanya Rahman. Setahu saya tidak, jawab Arifin pelan. Bapak biasanya bersih. Rahman mencatat lagi. Tidak ada kesimpulan diucapkan. Menjelang akhir pemeriksaan, Rahman berbicara langsung pada Nur Aisyah. Ibu tinggal di rumah ini sejak orang tua suami tidak terlihat. Iya, Pak, jawabnya. Saya jarang keluar rumah. Ada tamu datang. Tidak ada, Pak. Tidak dengar suara aneh. Nur Aisyah menggeleng. Tidak, Pak. Jawabannya cepat, tapi tetap dengan nada hormat. Sekitar 2 jam kemudian, tim polisi bersiap pergi. Cangkul dibawa sebagai barang pemeriksaan, lokasi kebun ditandai, kandang piton difoto dari berbagai sudut. Sebelum naik ke mobil, Rahman menoleh pada Arifin. Kami belum bisa pastikan apa-apa, katanya jujur. Tapi ini tidak terlihat seperti orang hilang biasa. Arifin mengangguk. Saya mengerti, Pak. Terima kasih sudah serius menangani. Mobil patroli perlahan meninggalkan desa. Warga kembali ke rumah masing-masing, membawa bisik-bisik yang belum berani mereka ucapkan keras-keras. Arifin berdiri lama di teras, menatap kebun dan kandang piton. Apa menurutmu mereka masih ada? Tanyanya pelan. Nur Aisyah menunduk. Aku berharap begitu. Sore itu, desa Doropeti kembali sunyi. Tapi sunyi yang kini diisi kecurigaan, ketidakpastian, dan satu pusat perhatian yang sama, belakang rumah Haji Mahmud, kebun kecilnya, dan kandang piton yang tak lagi dianggap biasa. Dan sejak saat itu, kandang piton di belakang rumah Haji Mahmud tidak lagi dipandang sebagai sekadar tempat memelihara hewan, melainkan sebagai satu titik sunyi yang perlahan menyedot seluruh perhatian penyelidikan. Malam turun di desa Doropeti dengan hawa yang terasa lebih berat dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa suara serangga dari kebun, namun rumah itu tetap terasa tertutup, seolah menahan sesuatu di dalamnya. Di ruang tengah, Arifin duduk sendirian di kursi kayu tua. Lampu minyak kecil menyala redup di sudut ruangan karena listrik kembali padam sejak sore. Nyala apinya bergetar, memantulkan bayangan samar di dinding. Pandangan Arifin tertuju ke pintu dapur yang mengarah ke belakang rumah. Sejak polisi meninggalkan rumah itu siang tadi, tidak ada satupun kata yang benar-benar keluar dari mulutnya. Semua yang ia lihat, tanah yang tampak pernah digali, cangkul dengan noda gelap, kandang piton yang terlalu sunyi, terus berputar di kepalanya, bercampur dengan ingatan tentang ayahnya yang selalu merawat kebun kecil itu, dan ibunya yang tiap sore biasa duduk di dapur sambil menyiapkan minuman hangat. Nur Aisyah berada di dapur. Ia bergerak pelan, hampir tanpa suara. Ia mencuci gelas yang sebenarnya sudah bersih, membilasnya berulang kali, lalu menatanya kembali kerak dengan susunan yang terlalu rapi. Tangannya gemetar samar, namun ia berusaha menahannya dengan menarik napas panjang. Kamu capek? Tanyanya akhirnya. Suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh suara air yang mengalir. Arifin menggeleng pelan tanpa menoleh. Aku cuma
Susah mikir. Rasanya kepala penuh. Nur Aisyah berhenti mencuci. Ia menoleh sebentar ke arah ruang tengah, lalu kembali membelakangi Arifin. Aku juga nggak tenang, katanya pelan. Kalau ada yang bisa aku bantu, bilang. Arifin menarik napas, lalu menghembuskannya perlahan. Aku cuma pengen tahu bapak sama ibu di mana. Itu saja. Tidak ada jawaban setelah itu. Malam terus berjalan dalam keheningan yang canggung. Mereka tidur terpisah tanpa pernah benar-benar membicarakan siapa yang memutuskan lebih dulu. Rumah itu terasa semakin besar, dan jarak di antara mereka semakin sulit dijelaskan. Keesokan paginya, sebelum matahari naik tinggi, sebuah mobil dari Polsek Dompu berhenti pelan di depan rumah. Kedatangannya kali ini tidak diumumkan. Tidak ada sirene. Tidak ada kerumunan warga. Hanya Arifin dan Nur Aisyah yang melihat langsung ketika Ibda Rahman turun dari mobil, membawa map tebal di tangannya. Arifin segera keluar ke teras. Selamat pagi, Pak, katanya sopan, meski suaranya terdengar kaku. Pagi, Pak Arifin, jawab Rahman. Nada bicaranya tenang. Kami sudah mengajukan izin pemeriksaan lanjutan, dan sudah disetujui. Arifin mengangguk. Ia langsung paham maksudnya, dan dadanya terasa sesak. Pemeriksaan terhadap ular piton, lanjut Rahman dengan nada datar, akan dilakukan hari ini. Nur Aisyah yang berdiri di belakang Arifin tampak menarik napas pendek. Hari ini, Pak? Tanyanya pelan. Iya, Bu, jawab Rahman sopan. Sesuai prosedur. Ada dokter hewan dari dinas kabupaten. Ada dokumentasi lengkap. Tidak akan dilakukan sembarangan. Arifin menunduk sejenak, menekan kedua telapak tangannya. Ada bagian dari dirinya yang ingin menolak. Ingin berkata bahwa semua ini sudah terlalu jauh. Namun bagian lain, bagian yang sejak awal merasa ada sesuatu yang tidak beres, memaksanya untuk mengangguk. Kalau memang itu yang harus dilakukan, katanya akhirnya. Silakan, Pak. Sekitar 1 jam kemudian, dokter hewan dari dinas kabupaten tiba. Namanya DRH. Wahyu Santoso, pria paruh-baya dengan suara tenang dan gerakan yang terukur. Ia datang bersama 2 asistennya, membawa peralatan medis dan kotak pendingin kecil. Area belakang rumah kembali dipasangi garis polisi. Beberapa warga mengintip dari kejauhan, namun kali ini lebih sunyi. Tidak ada bisikan keras. Semua seperti menahan napas. Sebelum pemeriksaan dimulai, Rahman mendekati Arifin dan Nur Aisyah. Kami hanya perlu klarifikasi beberapa hal, katanya. Mohon dijawab sesuai yang diketahui. Iya, Pak, jawab Arifin cepat. Kalau saya tahu, saya pasti jawab. Nur Aisyah mengangguk. Saya juga, Pak. Ular piton dikeluarkan dari kandangnya dengan prosedur pengamanan penuh. Tubuhnya besar dan berat, namun hampir tidak memberikan perlawanan. Perilakunya tidak normal, ujar DRH. Wahyu sambil mengamati. Terlalu pasif untuk ukuran piton sehat. Arifin berdiri beberapa meter dari situ. Tangannya terasa dingin. Kepalanya berdenyut. Dok, tanya Rahman, apa bisa dipastikan dari luar? Tidak, jawab Wahyu jujur. Pemeriksaan internal diperlukan. Proses dimulai dengan sangat hati-hati. Semua direkam, dicatat, dan dilakukan tanpa tergesa. Tidak ada kata-kata dramatis, hanya instruksi singkat antar petugas. Nur Aisyah tidak sanggup melihat. Ia duduk di kursi plastik dekat tembok dapur. Bu, kalau tidak kuat, tidak apa-apa, kata Rahman pelan. Iya, Pak, jawabnya lirih. Saya di sini saja. Beberapa menit berlalu. Waktu terasa memanjang. Lalu DRH. Wahyu berhenti. Pak Rahman, katanya. Nadanya berubah. Rahman mendekat. Ada apa, Dok? Kami menemukan sesuatu. Dari dalam tubuh ular, mereka mengeluarkan benda yang dibungkus kain medis. Bentuknya tidak utuh, namun cukup jelas untuk dikenali. Potongan kain pakaian. Arifin merasa lututnya melemas. Ia berpegangan pada dinding dapur. Itu, apa, Dok? Tanyanya serak. DRH Wahyu menatap Rahman sejenak sebelum menjawab. Ini bukan bagian dari pakan hewan. Pemeriksaan dilanjutkan. Ditemukan pula struktur keras kecil, tulang, yang tidak sesuai dengan tulang hewan ternak. Rahman menghela napas panjang. Dokumentasikan semua, perintahnya tegas. Nur Aisyah mengeluarkan suara tertahan. Tubuhnya condong ke depan, lalu terdiam. Secara medis, kata DRH. Wahyu kemudian, ini indikasi kuat ular menelan material manusia. Identitas perlu pemeriksaan forensik lanjutan. Tidak ada yang membantah. Rahman mendekati Arifin. Pak Arifin, kami tahu ini berat.
Tapi kami akan lanjutkan sesuai hukum. Arifin mengangguk perlahan. Tolong, lakukan yang terbaik, Pak. Saat mobil polisi meninggalkan rumah itu, desa tidak lagi sekadar sunyi. Ada sesuatu yang telah bergeser, dan tidak bisa dikembalikan. Arifin kembali duduk sendirian di ruang tengah. Nur Aisyah menutup pintu kamar. Tidak ada percakapan. Ia menatap lantai dapur yang terlalu bersih itu sekali lagi, kini dengan kesadaran yang berbeda. Bukan lagi sekadar kejanggalan kecil, melainkan bagian dari rangkaian panjang yang mulai memperlihatkan wajah aslinya. Dan sejak hari itu, pencarian tidak lagi berangkat dari pertanyaan kemana Haji Mahmud dan istrinya pergi, melainkan dari kenyataan pahit bahwa kebenaran telah muncul, tidak lengkap, tidak utuh, namun cukup kuat untuk mengubah segalanya. Kabar itu menyebar tanpa perlu diumumkan. Tidak ada pengeras suara masjid, tidak ada pengumuman resmi dari kantor desa. Namun menjelang sore, Desa Doropeti sudah mengetahui bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di rumah Haji Mahmud. Orang-orang membacanya dari langkah polisi yang bolak-balik, dari garis pembatas yang kembali dipasang, dari cara petugas kini lebih sering mencatat daripada bertanya. Warung kopi di ujung jalan utama menutup lebih cepat. Beberapa warga yang biasanya duduk sampai petang memilih pulang sebelum azan maghrib. Di teras-teras rumah, percakapan dipelankan, bukan karena ada larangan, melainkan karena naluri, seolah kata-kata yang terlalu keras bisa mengundang sesuatu yang tidak diinginkan. Katanya dari ular itu, bisik seseorang. Jangan sebut-sebut, sahut yang lain. Polisinya sampai jaga malam. Kalimat-kalimat itu selalu berhenti sebelum selesai. Di depan rumah Haji Mahmud, 2 polisi berjaga. Garis kuning membentang dari pagar bambu ke sudut kebun. Rumah itu tidak berubah bentuk, tetapi terasa menjauh, seperti berdiri di luar desa yang sama. Arifin keluar ke teras ketika matahari condong ke barat. Ia berdiri lama, memandangi jalan tanah yang sejak kecil dikenalnya. Batu-batu kecil, bekas roda motor, rumput liar di tepi, semuanya sama. Yang berubah hanya tatapan orang-orang. Beberapa tetangga yang lewat menundukkan kepala, bukan karena tidak sopan, melainkan karena tidak tahu harus berkata apa. Aibda Lukman menghampiri dengan langkah tenang. Pak Arifin, kami amankan lokasi sementara, ya. Bukan penutupan permanen. Arifin mengangguk. Saya mengerti, Pak. Silakan. Kami paham ini rumah keluarga, lanjut Lukman. Nada suaranya dibuat menenangkan. Kami jaga supaya tidak ada yang masuk tanpa izin. Terima kasih, jawab Arifin pelan. Kalau perlu apapun dari saya, bilang. Lukman mengangguk. Untuk sementara cukup kooperatif seperti ini. Kami akan kabari perkembangan resmi. Di dalam rumah, Nur Aisyah duduk di tepi ranjang. Pintu kamarnya tertutup rapat, bukan terkunci. Sejak pagi ia jarang keluar. Suara sepatu polisi di halaman, bunyi kamera, dan percakapan pendek yang terpotong-potong membuat dadanya terus menegang. Arifin mengetuk pelan. Aisyah. HM. Aku masuk. Nur Aisyah tidak menoleh. Pandangannya tertuju ke lantai. Kamu belum makan, kata Arifin hati-hati. Aku nanti, jawabnya lirih. Arifin duduk di kursi kecil dekat pintu. Kalau kamu butuh apa-apa, air, obat, bilang. Nur Aisyah mengangguk tipis. Terima kasih. Beberapa saat mereka diam. Dari luar terdengar suara polisi berbicara dengan perangkat desa. Singkat, sopan, seperlunya. Tidak ada nada tinggi, tidak ada tudingan. Aku dengar dari Pak Lukman, kata Arifin akhirnya. Temuan dari piton itu masih diperiksa. Belum ada kesimpulan resmi. Nur Aisyah menarik napas pendek. Iya. Arifin menatap dinding. Dalam kepalanya, satu pertanyaan berulang. Bagaimana bisa? Seumur hidup, ayahnya memelihara piton itu dengan aturan ketat. Kandang selalu terkunci. Pakan teratur. Tidak pernah ada kejadian. Tidak pernah. Sejak kapan piton itu terakhir diberi makan? Tanyanya pelan, seolah bertanya pada dirinya sendiri. Nur Aisyah terdiam sesaat sebelum menjawab. Biasanya seminggu sekali, kadang lebih. Bapak selalu hati-hati, lanjut Arifin. Aku masih ingat pesannya. Jangan dekat kandang sendirian, jangan buka tanpa alat. Nggak pernah ada masalah. Ia menggeleng pelan. Rasa curiga menyentuh pikirannya, cepat dan dingin. Ia menepisnya. Maaf, katanya kemudian, sadar nadanya berubah. Aku cuma bingung. Nur Aisyah mengangguk, tangannya saling menggenggam. Aku juga. Menjelang sore, seorang perangkat desa datang bersama 2 polisi lain untuk pendataan tambahan. Mereka meminta izin dengan sopan, menjelaskan tujuan, lalu bekerja cepat. Setiap pertanyaan disampaikan hati-hati. Bu,
Kami hanya konfirmasi, kata salah satu petugas. Sejak kejadian, ibu lebih sering di rumah. Iya, Pak, jawab Nur Aisyah. Saya jarang keluar. Tidak ada tamu. Tidak. Baik, terima kasih atas keterangannya. Arifin mendampingi, menjawab jika diminta, menanyakan bila tidak paham. Tidak ada sikap menutup diri. Semua dicatat. Di luar pagar, warga menonton dari jauh. Kasihan Arifin, bisik seorang ibu. Orang tuanya baik, jawab yang lain. Arifin kembali ke kamar. Desa sudah tahu ada hal serius, katanya pelan. Bukan detailnya. Nur Aisyah menutup mata sejenak. Aku dengar namaku disebut. Belum ada yang menuduh, jawab Arifin cepat. Ini cuma rasa ingin tahu orang-orang. Di desa, kata Nur Aisyah lirih, rasa ingin tahu itu bisa jadi beban. Arifin mengangguk. Ia ingin mengatakan bahwa ia mempercayainya, bahwa semua ini pasti ada penjelasan. Kata-kata itu tertahan. Aku lapor polisi karena itu satu-satunya cara, katanya akhirnya. Aku nggak pernah berniat membawa kita ke titik ini. Nur Aisyah membuka mata. Ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Aku tahu. Aku cuma belum siap. Matahari tenggelam. Lampu-lampu rumah warga menyala satu persatu. Rumah Haji Mahmud tetap terang. Bukan oleh lampu, melainkan oleh perhatian yang tak terelakkan. Polisi menyampaikan lokasi dijaga semalaman. Beberapa barang bukti telah dibawa. Pemeriksaan lanjutan dilakukan di luar desa. Semua dijelaskan singkat dan sopan. Ketika petugas terakhir pergi, desa tidak kembali normal. Keheningan yang tersisa penuh pertanyaan. Arifin dan Nur Aisyah duduk berdampingan di ruang tengah. Tidak ada jarak fisik, hanya kelelahan. Aisyah, kata Arifin pelan, kalau kamu merasa tidak kuat, kita bisa minta bantuan. Keluargamu. Nur Aisyah menggeleng perlahan. Kepalaku penuh. Aku juga, jawab Arifin. Jam dinding berdetak jelas. Di luar, desa Doropeti terdiam, seolah menunggu kepastian. Arifin menyadari satu hal yang tak bisa ia tolak. Kehilangan orang tuanya kini bercampur dengan pertanyaan lain yang menggerogoti. Bagaimana semua ini bisa terjadi pada Piton yang selama ini aman? Di sampingnya, Nur Aisyah menunduk lebih dalam. Tangannya gemetar. Air mata jatuh tanpa ditahan. Arifin meraih tangannya, menggenggam pelan. Bukan untuk mencari jawaban, melainkan memastikan mereka masih bersama, di tengah desa yang memilih diam. Pagi itu, ruang tengah rumah Arifin berubah menjadi ruang klarifikasi sementara. Pemeriksaan dimulai tanpa basa-basi. Tidak ada suara radio dari rumah-rumah tetangga, tidak ada ibu-ibu berkumpul di beranda, bahkan anak-anak yang biasanya berlarian ke sungai tampak menghilang. Semua orang tahu sesuatu telah terjadi, meski tidak satu pun berani mengucapkannya dengan jelas. Di rumah Arifin, garis polisi masih terpasang. 2 mobil dari Polsek Dompu terparkir sejak subuh. Kali ini bukan sekadar pemeriksaan lokasi. Ini pemeriksaan manusia. Nur Aisyah duduk di ruang tengah, tepat di kursi yang sama sejak pagi. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi punggungnya berusaha tetap tegak. Arifin duduk di seberangnya, sedikit menyamping, cukup dekat untuk mendengar napas istrinya yang tidak teratur. Ibda Rahman membuka map tebal di atas meja. Kita lanjutkan pemeriksaan, katanya tenang. Saya ulangi, ini masih tahap klarifikasi. Jawab sesuai yang ibu ketahui. Nur Aisyah mengangguk cepat. Iya, Pak. Rahman mulai dari kronologi dasar. Hari terakhir kedua orang tua Arifin terlihat, aktivitas di rumah, siapa saja yang keluar masuk. Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab Nur Aisyah dengan lancar. Terlalu lancar. Arifin mulai merasa ada yang janggal. Pada malam sebelum bapak dan ibu dinyatakan hilang, tanya Rahman, apa yang terjadi di rumah? Nur Aisyah menarik napas. Tidak ada apa-apa, Pak. Seperti biasa. Arifin menoleh tajam. Enggak ada apa-apa. Nur Aisyah menatapnya cepat, lalu kembali ke Rahman. Maksud saya, tidak ada hal besar. Rahman mencatat, tidak ada pertengkaran. Nur Aisyah menggeleng. Tidak. Arifin mendengus pelan. Kamu yakin? Nur Aisyah mulai gelisah. Arifin, tolong. Jawab saja, potong Arifin. Nadanya mulai naik. Kamu yakin gak ada apa-apa malam itu? Rahman mengangkat tangan sedikit. Pak Arifin, biarkan Ibu Nur Aisyah menjawab. Nur Aisyah menelan ludah. Kami sempat beda pendapat kecil, katanya akhirnya. Soal hal sepele. Sepele seperti apa? Tanya Rahman. Uang belanja, jawab Nur Aisyah cepat. Dan,
Hal rumah tangga biasa. Arifin menggeleng pelan. Itu bohong. Semua mata tertuju padanya. Kamu menangis malam itu, lanjut Arifin, suaranya bergetar antara marah dan tertekan. Aku dengar sendiri dari tetangga. Kamu juga nggak tidur di kamar. Nur Aisyah membeku. Rahman menyilangkan tangan. Ibu Nur Aisyah. Saya lupa detailnya, katanya tergesa. Saya sedang capek waktu itu. Rahman tidak langsung menekan. Ia membuka lembar lain di map. Kami juga menemukan bahwa lantai dapur dibersihkan berulang kali setelah malam itu, katanya datar. Dan kandang ular diberi makan di waktu yang tidak biasa. Nur Aisyah mengangkat kepala. Itu kebetulan. Kebetulan? Arifin bangkit berdiri. Kamu pikir semua ini kebetulan? Rahman menoleh tegas. Pak Arifin. Tidak, Pak. Arifin menggeleng keras. Saya mau dengar langsung dari dia. Dari mulutnya sendiri. Nur Aisyah mulai gemetar. Aku nggak bohong. Kamu bohong, bentak Arifin. Suaranya pecah. Dari awal kamu bohong. Kamu bilang orang tuaku pergi sendiri. Kamu bilang rumah baik-baik saja. Kamu bilang ular itu cuma peliharaan. Ia menunjuk ke arah belakang rumah. Sekarang polisi nemuin kain pakaian manusia di dalam perut ular itu. Kamu masih mau bilang ini kebetulan? Nur Aisyah menutup wajahnya. Napasnya terengah. Rahman berbicara lebih tegas sekarang. Ibu Nur Aisyah, kami minta Anda jujur. Keterangan Anda sejauh ini tidak konsisten dengan temuan di lapangan. Hening panjang. Tangisan Nur Aisyah terdengar tertahan, seperti seseorang yang mencoba menahan bendungan yang sudah retak. Aisyah, kata Arifin, kali ini lebih pelan tapi jauh lebih menyakitkan. Kalau kamu masih bohong, aku sendiri yang gak tahu harus bagaimana lagi. Kalimat itu menjadi titik runtuh. Tubuh Nur Aisyah melemas. Bahunya turun. Tangisnya pecah. Aku takut, katanya terisak. Aku panik. Rahman tidak menyela. Malam itu kami bertengkar. Lanjutnya terbata. Besar. Bukan soal uang. Soal aku yang selalu dianggap salah. Ibu berkata aku nggak pantas jadi istri kamu. Arifin memejamkan mata. Bapak ikut marah, kata Nur Aisyah. Aku disuruh pergi dari rumah itu. Diusir. Aku merasa seperti tidak punya siapa-siapa. Tangisnya membesar. Napasnya tersendat. Aku tidak merencanakan apapun, katanya cepat, seperti ingin meyakinkan semua orang, atau dirinya sendiri. Tidak ada niat dari awal. Semuanya terjadi, spontan. Rahman mencondongkan badan sedikit. Spontan seperti apa, Bu? Nur Aisyah mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aku ingat aku berdiri di dapur. Mereka masih bicara. Suaranya keras. Aku pusing. Dadaku sesak. Ia berhenti, lalu menggeleng pelan. Aku mengambil benda yang ada di dekatku, katanya lirih. Aku cuma ingin mereka berhenti bicara. Aku tidak berpikir, sama sekali. Arifin mengangkat kepala. Suaranya pecah. Satu persatu. Nur Aisyah mengangguk lemah. Bapak lebih dulu. Ibu melihat. Ia menjerit. Aku panik. Rahman mencatat, lalu bertanya pelan namun tegas. Setelah itu. Aku berdiri lama, jawab Nur Aisyah. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku lihat lantai dapur. Aku lihat tanganku. Aku sadar semuanya sudah terlambat. Tangannya bergetar hebat. Aku menyeret tubuh mereka, katanya hampir tak terdengar. Ke belakang. Aku takut tetangga dengar. Aku takut pagi datang. Arifin menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak memikirkan rencana, lanjut Nur Aisyah. Aku hanya ingin, tidak ada yang menemukan apapun. Aku ingat ular itu, piton di kandang belakang. Rahman mengangkat alis tipis. Kenapa ular? Aku sering dengar orang bilang piton bisa menelan besar, jawab Nur Aisyah dengan suara kosong. Aku bodoh. Aku pikir, kalau itu hilang, semuanya akan berhenti di situ. Ia menangis keras sekarang. Aku membuka kandang, katanya. Aku melakukan semuanya sendiri. Aku tidak sanggup melihat. Aku hanya ingin selesai. Ruangan kembali sunyi. Arifin berdiri tiba-tiba, kursinya terdorong keras ke belakang. Kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Suaranya bergetar, marah dan hancur bercampur. Itu orang tuaku. Nur Aisyah menunduk dalam-dalam. Aku tahu, katanya. Dan itu yang menghancurkanku setiap hari. Rahman menutup map perlahan. Cukup. Ia menatap Nur Aisyah.
Keterangan ini akan kami catat sebagai pengakuan awal atas perbuatan pidana berat. Anda akan kami amankan. Nur Aisyah mengangguk tanpa perlawanan. Tangisnya tersisa sebagai isak pelan. Ia menoleh ke Arifin, matanya penuh penyesalan. Maaf, katanya hancur. Aku merusak semuanya. Arifin tidak langsung menjawab. Ia menatap perempuan yang selama ini tidur di sampingnya, dan untuk pertama kalinya merasa benar-benar asing. Aku pulang untuk menjenguk orang tuaku, katanya lirih. Tapi yang aku temukan, justru ini. Tangis Nur Aisyah semakin keras. Arifin tidak mendekat. Ia hanya berdiri, menatap ruang kosong di depannya, menyadari bahwa rumah yang ia tinggali kini bukan lagi tempat pulang, melainkan lokasi kejahatan yang akan menghantuinya seumur hidup. Di luar rumah, desa tetap sunyi. Tapi kali ini, sunyi itu bukan lagi tanda ketidaktahuan, melainkan awal dari kebenaran yang akhirnya terpaksa diucapkan, meski menghancurkan segalanya. Pagi itu, halaman belakang rumah Arifin kembali dipagari garis pembatas kuning. Matahari sudah naik setinggi batang kelapa, tetapi udara tetap terasa berat. Bukan karena panas, melainkan karena rumah itu seolah menyimpan sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Rekonstruksi dijadwalkan pukul 8 pagi. Warga desa Doropeti mulai berkumpul sejak subuh, bukan untuk mendekat, melainkan berdiri berjauhan, di balik pagar, di bawah pohon, di ujung jalan tanah. Tidak ada suara gaduh. Tidak ada bisik yang berani terlalu keras. Semua seolah tahu, apapun yang akan diputar ulang pagi itu bukan tontonan, melainkan peringatan. Ibda Rahman berdiri di tengah halaman dengan map coklat di tangannya. Sikapnya tenang, suaranya dijaga tetap rendah. Baik, katanya kepada semua petugas, kita mulai sesuai urutan kejadian. Tidak ada penambahan cerita, tidak ada interpretasi. Kita susun ulang berdasarkan keterangan yang sudah diberikan. Ia lalu menoleh ke arah mobil polisi. Pintu terbuka perlahan. Nur Aisyah turun dengan tangan terborgol. Wajahnya pucat, bibirnya kering, matanya tampak lelah. Bukan mata orang yang menangis, melainkan mata orang yang sudah terlalu lama tidak tidur. Ia mengenakan pakaian sederhana, tanpa perhiasan apapun. Langkahnya pendek-pendek, seolah tanah di bawah kakinya terasa asing. Seorang polisi wanita mendampinginya, berbicara pelan di telinganya. Kalau merasa tidak kuat, bilang, kita jalani pelan-pelan, ucapnya. Nur Aisyah mengangguk kecil. Arifin berdiri di luar garis polisi. Tidak ada yang menyuruhnya mendekat. Tidak pula memintanya pergi. Ia memilih berdiri di sana, cukup dekat untuk melihat, cukup jauh untuk tidak ikut campur. Tatapannya tertuju ke rumah yang selama ini ia kenal sebagai tempat pulang, bukan sebagai tempat kejadian perkara. Rekonstruksi dimulai dari ruang tengah. Posisi awal, kata Rahman. Dua petugas berdiri di posisi yang sebelumnya ditempati ayah dan ibu Arifin. Seorang petugas lain berdiri di dekat pintu dapur, menandai posisi Nur Aisyah malam itu. Waktu kejadian sekitar pukul 10 malam, ujar Rahman sambil melihat catatan. Ibu Aisyah, apakah waktu ini sesuai dengan ingatan ibu? Nur Aisyah menarik napas, lalu menjawab pelan. Iya, Pak. Kurang lebih jam segitu. Baik, kata Rahman. Saat itu kondisi rumah bagaimana? Sepi. Sudah malam. Tidak ada tamu. Setiap jawaban dicatat. Tidak ada nada menginterogasi, hanya memastikan potongan waktu saling terhubung. Percakapan awalnya seperti apa? Tanya Rahman lagi. Nur Aisyah terdiam beberapa detik, lalu menjawab. Biasa, soal rumah. Soal hal-hal kecil yang akhirnya jadi besar. Apakah ada teriakan? Ada, tapi tidak langsung. Petugas mencatat lagi. Arifin menelan ludah. Ia mendengar semua itu seperti orang asing, padahal yang dibicarakan adalah rumahnya sendiri. Rekonstruksi bergeser ke dapur. Rahman menunjuk lantai keramik yang kini tampak bersih, terlalu bersih. Di area ini terjadi benturan, tanyanya, memastikan. Nur Aisyah mengangguk. Tangannya bergetar tipis. Di sini, Pak. Benda yang terlibat. Nur Aisyah menunjuk rak dapur dengan jari yang ragu. Yang di situ, waktu itu ada. Baik, tidak perlu diperagakan, ujar Rahman cepat. Kami hanya mencatat posisi. Kalimat itu diucapkan bukan untuk mempercepat, melainkan untuk menjaga situasi tetap terkendali. Rekonstruksi berlanjut ke belakang rumah. Tanah masih lembab. Jejak yang dulu samar kini sudah dipetakan. Jalur dari dapur ke kandang piton ditandai dengan penunjuk kecil. Setelah kejadian di dapur, kata Rahman hati-hati, apa yang ibu lakukan? Nur Aisyah menunduk. Suaranya nyaris tidak terdengar. Aku menyeret, satu persatu. Sendiri.
Iya. Apakah ada orang lain yang membantu? Tidak ada. Semua dicatat. Tidak ada satupun ekspresi berlebihan dari petugas. Profesionalisme justru membuat suasana semakin sunyi. Saat mereka berdiri di depan kandang piton, beberapa warga memalingkan wajah. Kandang itu kini kosong, tetapi bayangannya masih terasa. "Kenapa kandang ini dibuka?" tanya Rahman, nadanya tetap datar. Nur Aisyah mengangkat wajahnya sedikit. Matanya berkaca, tapi tidak menangis. "Aku panik," katanya jujur. "Aku tidak berpikir jauh. Aku cuma ingin semuanya berhenti." Rahman mengangguk pelan. "Baik." Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada tekanan. Fakta-fakta sudah cukup. Rekonstruksi berakhir menjelang siang. Rahman menutup mapnya dan berbicara kepada semua yang hadir. "Dari rangkaian ini," katanya, "tidak ditemukan unsur perencanaan. Kejadian berlangsung spontan, dipicu emosi yang tidak terkendali. Namun akibatnya bersifat permanen." Ia berhenti sejenak. Satu malam, satu konflik, dampaknya seumur hidup. Nur Aisyah dibawa kembali ke mobil. Langkahnya lebih lambat dari sebelumnya. Ia tidak menoleh ke arah rumah, tidak juga ke arah Arifin. Arifin tetap berdiri di tempatnya. Ia menyaksikan semuanya seperti seseorang yang baru menyadari bahwa kenyataan bisa jauh lebih sederhana dan jauh lebih kejam daripada dugaan. Ia akhirnya memahami sesuatu yang paling menyakitkan. Tidak ada rencana rumit. Tidak ada niat jahat sejak awal. Yang ada hanyalah emosi yang tidak dihentikan, keputusan yang diambil dalam hitungan detik, dan akibat yang tidak bisa ditarik kembali. Saat garis polisi mulai dilepas, rumah itu masih berdiri seperti biasa. Namun bagi Arifin, rumah itu tidak lagi memiliki makna yang sama. Dan desa Doropeti, untuk pertama kalinya, harus menerima kenyataan pahit bahwa kehancuran terbesar mereka tidak datang dari orang asing, melainkan lahir dari ruang paling dekat yang seharusnya paling aman, rumah sendiri. Hari-hari setelah rekonstruksi terasa berjalan lebih lambat dari sebelumnya. Tidak ada lagi garis polisi yang membentang di halaman. Tidak ada mobil patroli yang parkir di depan rumah. Namun jejak kehadiran aparat seolah belum sepenuhnya pergi. Tanah di belakang rumah telah diratakan kembali, bekas galian ditutup rapi, dan kandang piton, yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari rumah itu, sudah dibongkar dan diangkut oleh petugas. Halaman belakang kini kosong. Rumah itu masih berdiri utuh, tetapi rasanya seperti cangkang. Bentuknya sama, isinya tidak lagi lengkap. 2 hari setelah rekonstruksi, Nur Aisyah resmi ditahan di Mapolres Dompu. Proses hukumnya berlangsung cepat, tapi tidak gaduh. Tidak ada konferensi pers besar, tidak ada sorotan kamera berlebihan. Pihak kepolisian hanya mengeluarkan keterangan singkat dan formal. Perkara pembunuhan dengan pemberatan, berkas dinyatakan lengkap, dan proses dilimpahkan ke kejaksaan. Di ruang pemeriksaan lanjutan, Nur Aisyah duduk berhadapan dengan penyidik yang berbeda. Ruangan itu terang, rapi, dan dingin. Bukan dingin oleh suhu, melainkan oleh suasana yang tidak menyisakan ruang untuk emosi. "Apakah ibu memahami hak-hak ibu sebagai tersangka?" tanya penyidik dengan nada netral. Nur Aisyah mengangguk. "Saya memahami, Pak." "Selama proses pemeriksaan, apakah ada tekanan atau paksaan dari siapapun?" "Tidak ada." "Apakah keterangan yang ibu berikan sebelumnya sesuai dengan kejadian yang sebenarnya?" Ia terdiam beberapa detik, menunduk, lalu menjawab dengan suara pelan namun jelas, "Iya, sesuai." Penyidik mengangguk dan memberi isyarat pada petugas pencatat. Tidak ada kalimat tambahan, tidak ada dorongan untuk bercerita lebih jauh. Semua yang perlu dikatakan sudah selesai di rumah itu, di tempat kejadian. Sementara itu, Arifin kembali ke rumah seorang diri. Ia menolak tawaran saudara untuk tinggal sementara. Ia juga menolak ajakan teman-teman lamanya untuk menginap atau sekadar menemani malam. Setiap malam, ia memilih tidur di kamar yang sama. Kamar yang dulu selalu terasa cukup, kini terasa terlalu luas untuk satu orang. Hari-hari awal, Arifin hampir tidak berbicara. Ia sering duduk di teras sejak sore, menatap jalan desa yang perlahan kembali ramai. Anak-anak mulai bermain lagi. Motor-motor kembali melintas. Ibu-ibu duduk di beranda seperti biasa. Kehidupan bergerak pelan-pelan, seolah tragedi itu hanyalah gangguan sementara. Namun bagi Arifin, waktu berhenti di malam itu. Beberapa hari kemudian, seorang petugas dari dinas sosial datang menemuinya. Mereka duduk berhadapan di ruang tengah yang kini hampir tanpa perabot. "Kami datang untuk memastikan kondisi Bapak," kata petugas itu dengan nada hati-hati, sekaligus membicarakan beberapa hal ke depan. Arifin mengangguk pelan. "Rumah ini secara administratif masih atas nama orang tua Bapak," lanjutnya.
dan Bapak tercatat sebagai ahli waris. Saya mengerti, jawab Arifin singkat. Kami juga ingin menawarkan pendampingan psikologis. Bukan kewajiban, tapi opsi. Arifin terdiam sejenak. Yang hilang bukan barang, katanya akhirnya. Sulit rasanya membicarakan itu dengan istilah pemulihan. Petugas itu tidak memaksa. Ia hanya mengangguk dan mencatat. Di luar rumah, Desa Doropeti mulai terbiasa dengan duka yang tak terlihat. Orang-orang tidak lagi membicarakan detail. Tidak ada gosip keras seperti hari-hari awal. Jikapun disebut, hanya dengan istilah samar. Kasus itu, kejadian itu. Seolah menyebut nama secara langsung bisa membuka luka yang belum sepenuhnya kering. Di warung kopi, obrolan kembali ke soal pupuk, cuaca, dan panen. Namun jika malam terlalu sunyi, beberapa orang akan terdiam, teringat bahwa di desa sekecil ini, kekerasan pernah tumbuh tanpa suara. Di ruang tahanan perempuan, Nur Aisyah menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang kaku. Bangun pagi, apel, makan, duduk, diam. Ia jarang berbicara panjang dengan tahanan lain. Lebih sering menulis di buku kecil, kalimat-kalimat yang tidak pernah ia kirim ke siapapun. Suatu hari, pengacaranya datang. Proses ini akan panjang, kata sang pengacara jujur. Kami akan fokus pada fakta hukum. Nur Aisyah mengangguk. Saya tidak ingin dibela dengan kebohongan. Pengacaranya menatapnya sejenak. Itu sikap yang tidak banyak diambil orang. Saya sudah terlalu lama diam, jawab Nur Aisyah pelan. Dan diam itu ikut membawa saya ke sini. Beberapa minggu kemudian, Arifin menemui Ibda Rahman untuk terakhir kalinya. Tidak ada map di meja, tidak ada agenda resmi. Berkas sudah kami serahkan, kata Rahman. Selebihnya wewenang kejaksaan dan pengadilan. Arifin mengangguk. Saya cuma minta satu hal. Rahman menatapnya. Silakan. Jangan biarkan cerita ini dipelintir, kata Arifin tenang. Ini bukan cerita tentang monster atau hal aneh. Ini cerita tentang kegagalan manusia. Rahman menghela napas. Kami sepakat. Beberapa bulan kemudian, persidangan dimulai. Tidak banyak yang hadir. Tidak ada media besar. Hanya keluarga jauh, beberapa aparat, dan warga yang merasa perlu menyaksikan sampai akhir. Nur Aisyah duduk di kursi terdakwa dengan sikap tenang. Ia menjawab pertanyaan hakim dengan singkat dan jelas. Tidak menghindar, tidak mencari simpati. Saat hakim menanyakan tanggapannya atas tuntutan, ia berdiri perlahan. Saya menerima proses ini, katanya. Apapun putusannya. Palu diketukkan. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Hanya bunyi kayu yang menandai akhir satu fase kehidupan. Arifin keluar lebih dulu dari ruang sidang. Di tangga pengadilan, ia berhenti sejenak, menatap langit yang cerah, kontras dengan dadanya yang terasa kosong. Seorang wartawan lokal mendekat dengan ragu. Pak Arifin, ada yang ingin disampaikan. Arifin menoleh. Suaranya lelah, tapi tegas. Jangan jadikan ini tontonan. Ini peringatan. Desa Doropeti perlahan benar-benar kembali tenang. Arifin tidak menjual rumah itu. Ia memilih tinggal, memperbaiki atap, mengecat ulang dinding, menanam pohon kecil di halaman belakang, bukan untuk melupakan, tapi untuk menandai bahwa tempat itu masih hidup. Namun setiap malam, saat lampu dipadamkan, keheningan terasa berbeda. Keheningan yang dulu dianggap damai, kini terasa berat. Kisah ini tidak berakhir dengan jawaban yang memuaskan. Yang tersisa hanyalah rangkaian tekanan, ekonomi, relasi kuasa dalam keluarga, emosi yang dipendam terlalu lama, dan budaya diam yang dianggap wajar. Dalam banyak kasus, kekerasan tidak datang dengan teriakan pertama. Ia datang dengan kalimat kecil yang diremehkan. Dengan keheningan yang dibiarkan tumbuh. Dan ketika akhirnya meledak, tidak ada satupun yang benar-benar siap menanggung akibatnya. Di desa Doropeti, hidup terus berjalan. Namun luka itu tetap tinggal, tidak terlihat, tidak selalu dibicarakan, tapi menetap dalam cara orang-orang menahan kata, dan dalam kesadaran sunyi bahwa tragedi paling besar tidak selalu datang dari luar. Kadang, ia tumbuh diam-diam, di dalam rumah sendiri.